Bulan Ramadan itu ibarat seorang penguasa ataupun ibarat seorang presiden yang mengatakan kepada rakyatnya, aku akan membagi-bagikan makanan dan aku akan membagi-bagikan hadiah. Wahai rakyatku, terserah mau membawa wadah apa untuk menempatkan hadiah tersebut. Jadi para salaful ummah itu selalu menganalogikan atau mempermisalkan seperti itu, seolah-olah seorang penguasa negeri itu akan membagikan hadiah atau membagikan makanan kepada semua penduduk negeri, dan penduduk negeri itu bebas mendapatkan, bahkan bebas membawa tempat apa saja sebesar apapun. Bagaimana sebenarnya para salaful ummah itu mentarhib Ramadan? Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang tidak terbiasa puasa sunnah, dimakruhkan bagi dia setelah 15 hari kedua di bulan Sya'ban itu berpuasa sunnah. Tapi yang terbiasa itu sudah dikejar terus puasa sunnah, jadi tidak ujuk-ujuk dan tidak tiba-tiba besok Ramadan sekarang mau latihan puasa, tidak. Tetapi para salaf, para orang-orang soleh terdahulu, sehari setelah hari raya Idul Fitri itu dia akan berdoa mudah-mudahan amalan-amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di 6 bulan yang berikutnya mudah-mudahan disampaikan ke bulan Ramadan. Kata para ulama, para salaful ummah generasi terbaik, tidaklah kami memasuki bulan Ramadan kecuali kami sudah memaafkan orang yang sudah menyalahi kita, kecuali kita sudah memaafkan orang yang sudah pernah berbuat salah kepada kita, kecuali kita sudah menghilangkan sifat hasad, iri dan dengki di hati kita, sehingga benar-benar masuk bulan Ramadan itu hati kita sudah bersih. Para suami yang pernah marah kepada istrinya dimaafkan. Para istri yang pernah dimarahi oleh suaminya jangan diambil hati, segera dimaafkan. Karena nanti kita masuk bulan Ramadan dalam kondisi sudah bersih. Bulan Ramadan itu datang kepada kita atau kita masuk ke bulan Ramadan, kondisi kita sudah benar-benar bersih hatinya, sehingga kita benar-benar siap menjadi orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajelis di rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Mujahidin yang sama-sama kita cintai. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada pengurus takmir yang memberikan kesempatan kami untuk duduk di depan jamaah sekalian. Mudah-mudahan menjadi nasihat apa yang kami sampaikan kepada diri kami sendiri dan umumnya juga kepada jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Jamaah rahimakumullah, langsung saja karena ini adalah materinya Tarhib Ramadan. Kalau dari sisi bahasa Arab diambil dari kata rohaba yurahibu, artinya menyambut, menyemarakkan, kemudian mempersiapkan datangnya bulan Ramadan, makanya dikatakan tarhib. Jamaah rahimakumullah, kalau boleh jujur sebenarnya para salaf ketika tarhib Ramadan itu bukan seminggu sebelum Ramadan, tapi sehari setelah hari raya Idul Fitri itu masuk Syawal. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para salaf, para sahabat Nabi Muhammad SAW sudah mentarhib Ramadan. Jadi mereka membagi dua dalam satu tahun. Jadi tanggal 2 Syawal itu sudah mulai mentarhib, jamaah rahimakumullah. Sittatu ashhur yad'una liqabulil amal. Itu. Jadi 6 bulan terhitung dari hari kedua ataupun terhitung dari setelah menunaikan sholat Idul Fitri, para sahabat Nabi, para salaf senantiasa berdoa dan berdoa. Mudah-mudahan 1 bulan yang kemarin itu diterima, dan itu doanya selama 6 bulan. Itu berdoa terus. Gitu. Jadi dibagi menjadi 2. 6 bulan pertama berdoa, ya Allah mudah-mudahan diterima ya Allah. Mudah-mudahan diterima ya Allah, begitu. Itu para sahabat seperti itu. Para salaf juga seperti itu, generasi ketiga berdoa selama 6 bulan, berharap amalan-amalan yang kemarin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Setelah 6 bulan berikutnya mulai berdoa li bulughi syahri Ramadan. Kalau yang pertama liqubuli, bukan likubul, liqabuli, Kemudian yang kedua libulughi, supaya disampaikan kembali di bulan Ramadan yang berikutnya, jamaah rahimakumullah. Begitu. Karena para sahabat dan para salaful ummah itu menyadari, selalu menganalogikan bulan Ramadan itu ibarat seorang penguasa ataupun ibarat seorang presiden yang mengatakan kepada rakyatnya, aku akan membagi-bagikan makanan dan aku akan membagi-bagikan hadiah. Terserah semua di antara kalian, wahai rakyatku, terserah mau membawa wadah apa untuk menempatkan hadiah tersebut. Mau membawa plastik boleh, mau membawa karung juga boleh, kemudian mau membawa tas juga boleh, mau membawa mangkok juga boleh. Begitu. Jadi para salaful ummah itu selalu menganalogikan atau mempermisalkan seperti itu, seolah-olah seorang penguasa negeri itu akan membagikan hadiah atau membagikan makanan kepada semua penduduk negeri, dan penduduk negeri itu bebas mendapatkan, bahkan bebas membawa tempat apa saja sebesar apapun. Begitu. Nah disitulah juga makanya Allah Subhanahu wa taala melipat-lipatkan ganjaran di sisi Allah pada bulan Ramadan. Itu model sahabat ataupun salaful ummah dalam mentarhib Ramadan, dalam menyambut datangnya kembali bulan Ramadan, jamaah rahimakumullah. Pasti mempersiapkan, kata para sahabat itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, mengapa juga harus mentarhib Ramadan? Kalau para sahabat Nabi itu sudah sekian waktu, sekian lamanya mentarhib bulan Ramadan, mengapa juga kita sebagai umat muslim ataupun sebagai kaum muslimin, umat Rasulullah SAW untuk mentarhib bulan Ramadan?
Supaya apa? Ya. Karena tidak ada orang yang mau bertanding bola, misalkan ini ya, atau orang yang mau bertanding tinju, besok bertanding tinju, sekarang baru latihan. Gak ada, jamaah rahimakumullah. Pasti dipersiapkan sematang mungkin. Gitu. Pasti dipersiapkan sematang mungkin. Bahkan 2 tahun, bahkan 1 tahun, ya, bahkan lebih lama daripada itu sudah mulai latihan. Begitu. Makanya Rasulullah SAW ya tidak banyak ya berpuasa Ramadan ya kecuali di bulan ya Sya'ban. Banyak berpuasa sunnah di situ. Itu jamaah rahimakumullah ya, tentang bagaimana sebenarnya para salaful ummah itu mentarhib Ramadan. Ya. Jadi jangan ujuk-ujuk ya besok bulan puasa kemudian sekarang mau berpuasa. Mau latihan puasa, jamaah rahimakumullah ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang tidak terbiasa puasa sunnah, kata Imam Syafi'i dalam ya mazhabnya dijelaskan dimakruhkan bagi dia setelah 15 hari atau 15 hari kedua di bulan Sya'ban itu berpuasa sunnah, dimakruhkan, jamaah rahimakumullah. Tapi yang terbiasa itu sudah dikejar terus puasa sunnah, dikejar. Begitu. Jadi tidak ujuk-ujuk dan tidak tiba-tiba besok Ramadan sekarang mau latihan puasa, tidak. Tetapi para salaf, para orang-orang soleh terdahulu, sehari setelah hari raya Idul Fitri itu dia akan berdoa mudah-mudahan amalan-amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di 6 bulan yang berikutnya mudah-mudahan disampaikan ke bulan Ramadan. Ya, disampaikan kembali di bulan Ramadan, jamaah rahimakumullah ya. Itu bagaimana para salaf ya, Rasulullah SAW ya bersama para sahabatnya menyambut bulan Ramadan. Jadi sudah jauh-jauh hari. Ala kulli hal ya, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita dimudahkan nanti di bulan-bulan Ramadan. Karena ini bulan Ramadan, jamaah rahimakumullah, saya ingin ya coba kita sama-sama merenung, jamaah rahimakumullah. Di bulan Ramadan itu pahala semua dilipat gandakan. Gitu kan? Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintu-pintu surga, kemudian ditutup pintu-pintu neraka, kemudian sufidatis syayatin, kemudian setan-setan itu dibelenggu sehingga setan itu tidak leluasa menggoda manusia. Itu. Jadi Rasulullah SAW ya selalu mengingatkan karena ini bulan Ramadan ya, jangan ya terpaku ya pada amalan-amalan standar, amalan-amalan biasa, tapi juga harus jeli mengambil amalan-amalan kecil, tapi amalan-amalan kecil tersebut banyak pahalanya. Syukur-syukurnya di bulan Ramadan. Itu jamaah rahimakumullah. Itu. Jangan sampai nanti bulan Ramadannya hanya dapatkan ya haus, kemudian ya aghna. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak butuh kepada mereka yang ya puasanya hanya menggibah saudaranya ya. Ternyata dia hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Jamaah rahimakumullah ya. Sebelum itu saya ingin ya menyampaikan sebuah kisah. Pernah suatu saat sahabat Nabi Muhammad SAW itu bertanya, wahai Rasulullah, kalau kita menghitung umur ya, maka umur kita ini, maka umur umat Anda ini wahai Rasulullah adalah umat yang paling pendek umurnya. Begitu. Dan Rasulullah SAW juga sudah pernah menyabdakan, jamaah rahimakumullah, bahwasanya umur Nabi Muhammad itu ya 60 sekian, kalaupun lebih nanti itu adalah bonus, jamaah rahimakumullah. Artinya kalau ada jamaah misalkan atau ada orang di sini umurnya sampai 70 tahun, kemudian 78 tahun, bahkan 100 tahun, jamaah rahimakumullah, artinya itu bonus daripada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemurahan dan diberikan keberkahan ilmu. Begitu. Kemudian setelah itu ya, sahabat ini mencoba berhitung-hitung, jamaah rahimakumullah, mencoba berhitung-hitung. Apa kata sahabat ini? Wahai Rasulullah, kalau kita menghitung umur, begitu. Kalau kita menghitung umur, maka umur kita ini paling pendek. Kalau juga kita menghitung postur badan, tentu postur badan kita pendek. Begitu. Kalau dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, ya, postur orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu 40 hasta ke atas. Masjid Mujahidin ini berapa hasta ini ke atas ini? Ada nggak 20 atau berapa meter ini Pak? Ya. Jadi kondisi ataupun postur badan orang-orang terdahulu itu 40 hasta ke atas. Dia apa? Kemudian umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ya.
Lantas mengapa kata Rasulullah? Kalau ukuran umur wahai Rasulullah, tentulah umurnya ataupun umatnya Nabi Nuh itu adalah umat yang paling beruntung karena kesempatan beramal soleh dan kesempatan bertaubat itu panjang. Ya. Kita tahu jamaah rahimakumullah, ya, di dalam keterangan-keterangan yang sering kita dapatkan bahwasanya 850 tahun itu masa Nabi Nuh itu berdakwah, ya, 1050 tahun umur daripada Nabi Nuh bersama umatnya. Jamaah rahimakumullah. Artinya, jamaah rahimakumullah, kalau kita mau hitung-hitung itu, ya, kalau kita mau hitung-hitung umurnya Nabi Nuh dengan dibandingkan dengan umurnya Nabi Muhammad itu jauh. Umat Nabi Muhammad pun juga jauh jamaah rahimakumullah. Wahai sahabatku, begitu. Umat Nabi Nuh bersama Nabi Nuh itu boleh, ya, boleh panjang, ya. Kita tahu jamaah rahimakumullah, ya, Nabi Nuh itu nabi yang umurnya panjang, tetapi pengikutnya sedikit jamaah rahimakumullah, ya, hanya 70 orang. Jadi dalam waktu 850 tahun itu pengikutnya hanya 70 orang. Kemudian mengapa 70 orang saja? Karena Nabi Nuh itu umatnya cengkal. Kalau bahasa Maduranya cengkal jamaah rahimakumullah. Jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, ya. Seperti itu. Jadi umat Nabi Nuh itu ketika didakwai oleh Nabi Nuh, ya, alaihi salam, itu dua ujung tangannya itu diginikan ke telinganya. Itu. Supaya apa? Supaya enggak dengar. Ya. Jadi ibaratnya Nabi Nuh itu ngomong, Nabi Nuh itu berdakwah kepada umatnya itu diginikan supaya enggak dengar. Bayangkan. Ini seorang nabi digituin jamaah rahimakumullah, ya. Kalau ibu-ibu saja punya suami kalau ngomong terus digituin, ya kira-kira apa yang terjadi, ya kan? Gitu. Itu ibu-ibu. Ini seorang nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabiul Azmi, ketika berdakwah diginikan. Jadi 70 itu. Hanya 70 orang saja yang masuk, ya. Tapi itu enggak biasa aja jamaah rahimakumullah, ya kan? Itu biasa aja. Nabi Isa berapa? Hanya 7 hawarinya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, inni ara nabiyyun wa ma'ahu thalathah. Aku melihat seorang nabi dan bersamanya 3 orang umatnya. Jadi nabi punya 3 orang umat saja. Wa inni ara nabiyyan wa ma'ahu itsnan. Dan aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi dan bersamanya 2 orang umatnya. Jadi nabi hanya punya 2 orang umat. Kalau jamaah Masjid Mujahidin di sini sudah banyak, ibu-ibu ini sudah banyak, ya kan? Itu nabi itu cuma 2 orang umatnya. Di padang mahsyar diperlihatkan. Kemudian saya juga diperlihatkan kata Rasulullah di padang mahsyar ketika Isra dan Mi'raj, ya, seorang nabi dan umatnya hanya 1. Ya kalau dibilang umat itu kan banyak, ya. Tapi kalau 1 berarti apa kira-kira kalimat yang pas untuk 1 orang, ya. Yang masuk Islam hanya 1 orang. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni ara nabiyyan wa laisa lahu ahad. Dan aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi di padang mahsyar seorang nabi dan tidak ada satupun orang yang mengikutinya. Begitu. Enggak ada satupun orang yang mengikutinya. Makanya ketika Rasulullah diperlihatkan sebuah kaum yang besar, kemudian Rasulullah bertanya, siapa mereka wahai malaikat Jibril? Kemudian kata malaikat Jibril, itu adalah Musa dan kaumnya. Dikiranya orang yang banyak itu, yang bersekumpulan manusia yang banyak itu dikiranya adalah umatnya Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah diperlihatkan, ya, sekumpulan manusia menutupi ufuk dari barat sampai ke timur jamaah rahimakumullah, sampai dikatakan sawadul a'dham, sampai padang mahsyar itu menghitam dari saking banyaknya orang yang berkumpul di situ. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat Jibril, itu umatnya siapa? Itu umatmu wahai Rasulullah. Jadi umatnya Nabi Musa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada akhirnya Rasulullah bersabda, ya wahai umatku, nikahilah wanita 2. Maksudnya bukan wanita 2 jumlahnya, nikahilah 2 wanita yang 2 ciri, ya, yang paling utama.
Satu, wanita yang penyayang, kemudian wanita yang banyak punya anak, gitu. Jadi yang subur katanya, supaya nanti banyak umatku di padang mahsyar. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kembali ke Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh ya hanya dengan 70 orang umatnya itu, kemudian coba dihitung-hitung. Artinya kalau hanya 850 tahun kemudian dibandingkan dengan umurnya Nabi Muhammad SAW tentu jauh. Begitu. Amalan-amalannya itu tentu akan lebih banyak Nabi Nuh, jamaah rahimakumullah. Nanti kita lihat nanti ya. Kita harus jeli di bulan Ramadan nanti itu, amalan apa yang akan kita perbanyak, harus jeli. Saya hanya menggambarkan saja nanti, amalan-amalan kecil tapi pahalanya besar. Amalan-amalan yang sederhana tapi pahalanya besar, jamaah rahimakumullah. Ya, jadi nanti ada gambaran kira-kira apa yang akan kita maksimalkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, jangan khawatir umatku, ya. Ini di luar Ramadan, pahalanya aja sudah besar, apalagi nanti di bulan Ramadan. Ada amalan-amalan yang begitu ringan diucapkan oleh kalian atau dikerjakan oleh kalian di luar bulan Ramadan, amalan itu berlipat-lipat pahalanya. Apalagi nanti di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan sendiri itu sudah menghadirkan keutamaan, semua amalan-amalan itu dihitung dengan pahala yang berlipat-lipat, jamaah rahimakumullah. Berlipat-lipat digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai umatku, ya wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah SAW, apakah kamu lupa, kata Rasulullah, aku pernah mengajarkan kalian sebuah hadis yang berbunyi raq'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Amalan kecil ini cukup untuk menandingi jumlah ataupun amalannya Nabi Nuh, meskipun Nabi Nuh itu memiliki banyak umur, panjang umur, bahkan ratusan tahun. Gitu. Amalan kecil, coba kamu prioritaskan, jangan sampai hilang amalan ini di luar Ramadan, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, wahai umatku, 2 rakaat sholat fajar itu, Ustaz Fajar di sini ya. 2 rakaat sholat fajar itu sebelum sholat subuh, pahalanya ya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu sama pahalanya, sama fadilahnya dengan dunia dan seisinya. 2 rakaat. Coba nanti direka-reka, jamaah rahimakumullah ya. Mungkin kita kita memposisikan diri nanti amalan apa yang akan kita gunakan ataupun amalan apa yang kita maksimalkan di bulan Ramadan. Ya. Kalau baca Al-Qur'an sudah tidak asing ya, tentu itu adalah sebuah konsumsi bulan Ramadan. Ya, 1 huruf dikalikan 10 dikalikan 1000, jamaah rahimakumullah. Makanya para salaf, para dahulu, para imam mazhab, kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka berhenti bekerja dan berhenti mengajar. Begitu. Ibaratnya kalau ustadz itu berhenti kerja dan berhenti ngisi pengajian. Sudah, tidak menerima lagi undangan, stop. Itu. Apa kerjaannya? Ya kerjaannya ngaji. Itu. Kerjaannya ngaji dan kerjaannya ngaji. Begitu. Tapi kalau di sini biasanya di Sumeneb atau di Indonesia lah, justru di bulan Ramadan itu ustadz-ustadz itu paling sibuk biasanya. Sebaliknya, ya. Kita lihat nanti, ya. Sibuk biasanya. Gitu. Kalau ibu-ibu ya biasanya sibuknya ya, pasar. Ibu-ibu biasanya begitu itu, ya. Apalagi sudah bulan Ramadan tinggal 10 hari, masjidnya dipindah ke toko-toko perbelanjaan, ya. Akan milih nastar-nastar terbaik, ya. Akan milih kue-kue Ramadan yang paling baik, ya. Makanya saya nasihatkan kepada semuanya, sebelum datang bulan Ramadan, beli bajunya sekarang, ya. Jangan nanti ketika 10 hari nanti alasannya tak mau aku beli roti, tak mau beli kalampi anyar. Jangan dihabiskan di akhir bulan Ramadan. Kalau kata Rasulullah itu dikencangkan lagi ikat pinggangnya di akhir bulan Ramadan, sampai istri-istri Nabi itu ikut iktikaf, bikin tenda-tenda kecil di Masjid Nabawi itu, ya. Jangan ini. Dulu saya punya pengalaman soalnya, pernah saya mengalami sendiri di Jakarta ketika masih di Jakarta. Jadi di salah satu mall itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dibuat tarawih. Karena masjidnya sudah kosong, semua ada di mall. Saya nggak tahu itu tanggapannya para ulama seperti apa. Yang pasti itu terjadi, ya. Yang pasti terjadi bahwasanya sholat tarawihnya dipindah ke mall gara-gara orang semuanya ada di mall. Daripada nggak sholat tarawih, akhirnya di tengah-tengahnya itu yang biasanya kosong itu, disitulah sholat. Ajib, saya bilang.
Itu ibu-ibu yang dirahmati dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibalik. Ya. Rakaatil fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat saja itu di luar Ramadan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi nanti di dalam bulan Ramadan. Amalan-amalan kecil sederhana. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamr. Jauhilah api neraka meskipun hanya dengan 1 gigitan buah kurma. Artinya apa? Bersedekah di bulan Ramadan itu, di luar bulan Ramadan saja itu mampu menjauhkan kita dari api neraka, jamaah rahimakumullah, hanya dengan 1 gigitan. 1 gigitan buah kurma yang disedekahkan ya. Tapi kalau di sini nggak mungkin 1 gigitan ya. Paling kurma ya nggak mungkin juga kalau 1. Ya pasti paling tidak 3, jamaah rahimakumullah. Begitu sedekahnya. Ya, artinya apa? Di bulan Ramadan ya lebih jauh lagi kita dijauhkan dari api neraka. Ya, as-shadaqatu junnatun, kata Rasulullah SAW. Sedekah itu ya adalah tameng kita daripada api neraka. As-shadaqatu junnatun. Tameng daripada api neraka, jamaah rahimakumullah. Jadi Rasulullah ini menjelaskan beberapa amalan-amalan kecil ini, mencoba menyemangati para sahabat ketika membandingkan mereka dengan orang-orang terdahulu. Apalagi wahai Rasulullah SAW, kamu lupa, kata Rasulullah, ada amalan man shoma ramadhana thumma atba'a sittan min syawal qasaumi dahr. Kamu lupa, aku pernah mengajarkan kepada kalian, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikuti setelahnya 6 hari, mau langsung 6 hari boleh, mau tidak langsung 6 hari dicicil juga boleh, yang pasti masih di bulan Syawal, bulan Ramadan 1 bulan, kemudian diikuti kata Rasulullah 6 hari di bulan Syawal, qasaumi dahrin, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa setahun penuh. Begitu. Itu jamaah rahimakumullah. Setahun penuh itu sama pahalanya dengan orang yang 6 hari itu sama dengan orang yang berpuasa setahun penuh. Begitu qasaumi dahrin. Kalau umatnya Nabi Daud itu perlu 2 tahun untuk mendapatkan pahala puasa setahun penuh, umatnya Nabi Muhammad SAW cukup berpuasa 6 hari setelah bulan Syawal, setelah bulan Ramadan di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa sebanyak ataupun selama 1 tahun, jamaah rahimakumullah. Kalau kita coba kita tanyakan kepada saya pribadi atau kepada jamaah sekalian, siapa di antara kita yang mampu berpuasa setahun penuh? Begitu. Soalnya ada kisah, jamaah rahimakumullah, ada kisah. Ya. Dulu di zaman Rasulullah SAW pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, kemudian bilang, "Ya Rasulullah, halaktu katanya. Wahai Rasulullah, saya sudah celaka." "Ada apa kok celaka?" kata Rasulullah yang bertanya kepada si laki-laki ini ya. Kemudian si laki ini bilang bahwasanya, "Wahai Rasulullah, saya sudah mendatangi istri saya di siang hari bulan Ramadan. Saya sudah ya berhubungan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Jadi gimana ini Rasulullah?" Kemudian kata Rasulullah, "Kalau begitu menurut aturan ya, kamu harus membayar denda atau membayar kafarah, atau paling tidak kamu melaksanakan hukum. Apa sebagai penggantinya? Maka kamu harus menggantinya dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut." Jadi 1 hari ibu-ibu atau bapak-bapak bukan tidak sengaja ya. Kalau berhubungan gitu, soalnya nggak ada yang nggak sengaja ya, pasti sengaja ya. Kalau berhubungan di siang hari bulan Ramadan, maka ia akan disuruh ya menggantinya dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian sama puasanya dengan orang minum obat sakit apa itu? Sakit TBC. Oh. Kok hafal di belakang ini mah ya. Enggak, bukan pengalaman kan ya. Jadi kalau sudah sampai 30 hari kemudian tiba-tiba dia batal, maka akan diulangi lagi dari belakang. Itu kata para ulama, lintihaki hurmati Ramadan. Mengapa sampai keras sekali hukumannya? Karena dia sudah tidak menghormati bulan Ramadan. Itu lintihaki hurmati Ramadan ya. Itu qaulnya Imam Abu Hanifah, nanti bisa dicek di kitab Kasfus Satir ya. Kasfus Satir li Ghawami di Junnatil Manadir ya.
Kemudian kata laki-laki ini, wahai Rasulullah, saya baru 1 hari saja, ini sudah bolong. Gimana saya dihukum 2 bulan berturut-turut? Dalam hatinya Rasulullah, mungkin ini ya, saya melanggar ki, saya melanggar ki, nabar boleh, misalnya seperti itu. Sudah melanggar masih nawar lagi hukumannya begitu. Tapi ini mungkin perkataan saya, bukan perkataan Rasulullah. Tidak hanya mencoba mereka-reka saja kondisi saat itu. Soalnya Rasul juga bingung. Kata laki-laki ini, jangankan 2 bulan Rasul, ini aja saya 1 hari aja langsung bolong, ini gimana? Kemudian kata Rasulullah, kalau seperti itu ya sudah, merdekakan budak. Ya, merdekakan budak sebagai hukuman atas perbuatanmu. Kemudian kata laki-laki ini, maaf Rasul, bukannya saya nggak mau, tapi saya ini orang miskin, nggak kuat. Ya bukan nggak kuat, budak saya nggak punya. Budak siapa yang mau saya merdekakan? Gitu. Kemudian kata Rasulullah, ya sudah, kalau nggak bisa atau nggak mampu, silahkan kamu memberikan 60 makan, ya 60 orang miskin. Kemudian kata laki-laki ini bilang, wahai Rasulullah, saya ini orang paling miskin, gitu. Untuk makan saya saja itu sudah sulit, apalagi kok 60. Jadi diberi pilihan pertama nggak mampu, di pilihan kedua tidak mampu, pilihan ketiga. Untungnya Rasul itu orangnya sabar, dan untungnya Rasul itu orangnya bijak. Coba kalau Rasul itu nggak bijak, ya nggak mungkin Rasul nggak bijak. Cuma kalau difikirkan saja, jamaah rahimakumullah, begitu. Paling marah itu Rasul. Akhirnya Rasul bilang, ya sudah, kamu datang ke Abu Bakar As-Siddiq, kamu datang ke Umar, kamu datang ke Utsman bin Affan, dan kamu datang ke rumah Abdurrahman bin Auf. Kalau sudah ada kalimat seperti itu, ini kode. Jadi laki-laki itu kalau sudah seperti itu, pasti yang dituju itu akan paham, oh bahwasanya ini disuruh bantu. Nggak bahkan bertanya lagi. Kemudian kata laki-laki itu berangkat ke rumah 3 orang sahabat ini, wahai Abu Bakar, aku disuruh datang ke rumahmu oleh Rasulullah. Oh, sahabat Abu Bakar As-Siddiq sudah paham, oh ini berarti disuruh untuk dibantu. Datang ke Utsman bin Affan, kemudian datang kepada Abdurrahman bin Auf. Setelah terkumpul makanan, kemudian ya untuk membayar 60 ataupun memberi makan 60 orang fakir dan miskin ini, kemudian sudah terkumpul makanannya, datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, makanannya sudah terkumpul, ya sudah siap saya bagikan. Kemudian apa jawabannya Rasulullah? Wahai laki-laki, bukannya kamu orang yang paling miskin, kenapa nggak dimakan sendiri aja, sedekah untuk dirimu sendiri, gitu. Jadi dia mensedekahkan hartanya untuk dirinya sendiri. Ya, jamaah rahimakumullah, ya, itu tadi, ya. Makanya ya 6 hari itu sangat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai nanti hilang penghayatan kita kepada bulan Ramadan, ya. Jangan sampai nanti justru kita di bulan-bulan Ramadan itu hilang. Jamaah rahimakumullah, ya, berpindah tempat ibadah kita itu ke tempat yang lain. Begitu. Berpindah tempat ibadah bulan Ramadan itu ke tempat yang lain, ya. Sehingga bulan Ramadan tidak lagi bermakna, jamaah rahimakumullah. Belum lagi kata Rasulullah SAW, kalau Ramadannya diisi dengan ghibah, ini khususnya ibu-ibu juga ini, ya mohon maaf biasanya begitu, ya. Kata Rasulullah SAW, Allah itu nggak perlu puasanya mereka, ya puasanya mereka itu hanya mendapatkan haus dan lapar saja, ya. Biasanya dia akan bilang, coba bulan kasapa yang kok pera abole kabokna, misalkan seperti itu. Nanti juga yang satu bilang, iya kok bulan kasapa yang kok pera abole kabokna. Akhirnya apa? Yang awalnya itu adalah pisang, nyampe kemana-mana jadi kolak, ya. Padahal itu pisang awalnya, ya. Dari orang pertama itu pisang, nanti jadi sampai orang ke-10 itu sudah jadi kolak. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Itu potret ulama salaf ataupun potret para sahabat Rasulullah ketika mentarhib dirinya bulan Ramadan, ya. Ketika mentarhib dirinya bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan itu benar-benar, ya, benar-benar bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Belum lagi ngajinya, belum lagi sholatnya, kemudian belum lagi tarawihnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, jamaah rahimakumullah, ya wahai sahabatku, ada amalan yang begitu dahsyat yang bisa menyaingi amalannya umat-umat terdahulu ataupun umatnya Nabi Nuh yang mereka panjang umurnya. Apa wahai Rasulullah, kamu tidak ingat bahwasanya di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, ya.
Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan orang yang beribadah selama 1000 bulan. Begitu jamaah rahimakumullah. Artinya kalau kita hitung 1000 bulan itu berapa jumlahnya? Ya, 83 sekian lah, 83 tahun sekian lah. Artinya kalau kita beribadah di bulan Ramadan, di 10 hari bulan Ramadan yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka amalan kita ini sama pahalanya dengan orang yang beribadah selama, bahkan lebih baik daripada orang yang beramal selama 1000 bulan, atau kalau kita bagi atau kita kalikan maka menghasilkan 80 sekian tahun. Jamaah rahimakumullah, 1 tahunnya atau 1 kali kita mendapatkan bulan Ramadan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah. Ya, makanya Rasulullah SAW carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Ya, jadi malam 21, malam 23, kemudian malam 25, 27 dan 29. Begitu. Tetapi kadang umat-umat akhir zaman ini mencoba ngakalin, jamaah rahimakumullah. Kalau tidak malam ganjil, tidak serius beribadahnya. Ya, namun genap-genap tak usah cana kencil kan. Seperti itu. Jadi dia berharap tanggal malam 21 ya sudah. Sekarang kita coba sedekah yang banyak atau kita beramal-amalan yang lainnya. Nanti kalau amalan yang berikutnya 21 enggak ada tanda-tandanya. 23. Jadi hanya dicari yang ganjil-ganjil saja, jamaah rahimakumullah. Tetapi pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW, wahai para kaum muslimin, wahai sahabat-sahabatku, kalian jangan berkecil hati. Umur kalian boleh pendek, kemudian umur kalian boleh tidak panjang sepanjang umat-umat terdahulu, postur badan kalian boleh tidak panjang dan setinggi umat-umat terdahulu, tetapi kalian memiliki amalan-amalan yang sederhana, tetapi amalan itu apabila kalian amalkan dan kalian serius mengamalkannya, maka amalan yang sederhana tadi itu berpahala yang sangat banyak. 2 rakaat sholat fajar sama dengan orang yang memiliki harta dan dunia dan seisinya. Orang yang sholat ataupun orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar sama pahalanya atau lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah bulan Syawal, maka sama juga ya pahalanya dengan orang yang berpuasa setahun penuh, jamaah rahimakumullah. Jadi setelah kita tampilkan beberapa amalan-amalan di bulan Ramadan ini, nanti jamaah sekalian bisa memilih, jamaah rahimakumullah, prioritas apa nanti yang akan kita lakukan di bulan Ramadan sehingga bulan Ramadan kita itu tidak sia-sia, jamaah rahimakumullah. Ya, tidak sia-sia sehingga ketika 10 hari itu tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan manusia yang lain, jamaah rahimakumullah. Tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan umumnya. Kalau kebiasaan-kebiasaan umumnya 10 hari bulan Ramadan itu memenuhi pasar-pasar, kemudian memenuhi pusat-pusat perbelanjaan, tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW justru mengikatkan ikat pinggangnya lebih kuat lagi, kemudian lebih taat dan lebih tekun lagi beriktikaf, sampai istri-istri beliau juga membangun kemah-kemah kecil supaya juga ikut yang menyemarakkan bulan Ramadan di 10 hari bulan terakhir, jamaah rahimakumullah. Karena kata para ulama, bulan Ramadan itu syahrul hasad, ya. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk memanen apa yang sudah kita laksanakan, ya. Kalau bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami dan bulan Rajab itu bulan untuk menanam, maka bulan Ramadan adalah bulan untuk supaya kita nanti mendapatkan pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pesan Allah la'allakum tattaqun itu benar-benar kita sampaikan, jamaah rahimakumullah. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah itu supaya benar-benar kita dapatkan. Jangan sampai kita hanya paham saja supaya kita bertakwa, la'allakum tattaqun, ternyata tidak ada bisa kita maknai sedalam mungkin, jamaah rahimakumullah. Begitu. Makanya Allah supaya kita itu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan. Karena para ulama mengatakan Allah menghadirkan hari Jumat sebagai sayyidul ayyam karena Allah tahu 1 pekan sebelumnya manusia itu bermaksiat kepada Allah, supaya di hari Jumat dia banyak bertaubat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan Ramadan,
ya, supaya manusia-manusia yang 11 bulan yang lalu itu bermaksiat masuk ke bulan Ramadan, ya, yang sebelumnya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, masuk bulan Ramadan mereka fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka mendapatkan ampunan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengaminkan doanya malaikat Jibril, celaka orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan ataupun mendapatkan bulan Ramadan, lantas dia keluar dari bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasanya jalan, sholat tarawihnya juga jalan, sholat wajibnya jalan, tapi maksiatnya juga lanjut. Itu jamaah rahimakumullah. STMJ, ya. Sholat terus, maksiat jalan, begitu. Gitu. Jangan sampai itu, jadi nanti kita nggak dapat la'allakum tattaqun tuh nggak dapat jamaah rahimakumullah. Sengaja Allah menggunakan fi'il mudhari dalam Al-Quran itu, kalau kita belajar ilmu nahwu, nggak menggunakan fi'il madhi ataupun fi'il amr, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa sekarang dan bertakwa seterusnya jamaah rahimakumullah. Jangan sampai tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan adalah momentum yang baik dan benar ataupun momentum yang sangat berharga supaya kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ya. Jadi, ya, begitulah cara Rasulullah mentarhib, ya. Kemudian cara orang-orang salaf, ya, menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir jamaah rahimakumullah, ya, kita sampaikan qaulnya para salaf, ya. Apa kata mereka? Inna la nadkhulu Ramadan, ya, wa laisa fi qulubina ghil, ya. Kata para ulama-ulama salaf disebutkan bahwasanya tidaklah kami itu memasuki bulan Ramadan kecuali kami sudah menghilangkan sifat hasad, sifat buruk sangka, dan sudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Itu. Jadi nanti para jamaah silahkan dilihat lagi, diperhatikan lagi siapa yang jamaah masih belum maafkan, ya. Siapa orang yang pernah berbuat salah kepada jamaah, ya, silakan dimaafkan sebelum datang bulan Ramadan. Begitu. Siapa yang pernah kita hasad kepadanya, silahkan hilangkan sifat hasad tersebut. Siapa yang pernah kita memiliki sifat dengki kepada mereka, hilangkan. Karena para salaful ummah, karena pada orang-orang terdahulu tidaklah memasuki bulan Ramadan kecuali hatinya itu sudah bersih. Jamaah rahimakumullah. Ya, kita ini hidup di akhir zaman, hidup di waktu-waktu ataupun di zaman yang serba sulit jamaah rahimakumullah. Ada tetangga yang beli kulkas, ya kita iri dan kita ikut kedinginan. Begitu. Ada tetangga kita yang beli kipas angin, ya kita ikut muter-muter kepala kita. Begitu. Ada tetangga kita yang beli mobil, bilangnya Syah paling kredit. Ya terserah dong. Begitu. Kita ini hidup di zaman serba salah. Kalau kita bertanya dikatakan kepo. Kalau kita tidak bertanya dikatakan tidak perhatian. Begitu jamaah rahimakumullah. Ya, serba salah. Makanya kata para ulama, ya para salaful ummah generasi terbaik, ya, tidaklah kami memasuki bulan Ramadan kecuali kami sudah memaafkan orang yang sudah menyalahi kita. Begitu. Tidak sudah kecuali kita sudah memaafkan orang yang sudah pernah berbuat salah kepada kita. Kecuali kita sudah menghilangkan sifat hasad, iri dan dengki di hati kita, sehingga benar-benar masuk bulan Ramadan itu, ya, hati kita sudah bersih. Para suami yang pernah marah kepada istrinya dimaafkan. Begitu. Para istri yang pernah dimarahi oleh suaminya jangan diambil hati. Ya, segera dimaafkan. Karena nanti kita masuk bulan Ramadan dalam kondisi sudah bersih jamaah rahimakumullah. Ya. Seperti itu. Biasanya kalau sudah dimaafkan suaminya, para istri itu akan semangat dan akan demang jamaah rahimakumullah kalau membuatkan sahur suami-suaminya. Begitu. Meskipun suaminya minta macam-macam sahurnya, biasanya nanti akan semangat. Kita apa mas? Gaya-gaya mas, ya.
Seperti itu. Misalkan hari ini rawon, nanti malam apa begitu. Karena kadang ada suami-suami itu yang tidak mau makan sahur kecuali menunya sudah baru dan menunya tidak sama dengan makan yang tadi malam. Kadang ada suami-suami itu, Arya mak menu yang segelo, apa mata masak boleh, misalkan seperti itu. Dimaafkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pernah punya janji kepada anaknya kemudian tidak ditepati, segera ditebus janjinya. Begitu. Yang pernah punya janji kepada kedua orang tuanya, silakan diingat kembali kemudian ditunaikan janjinya. Yang pernah punya janji kepada suaminya kemudian segera ditunaikan, ataupun yang pernah janji kepada istrinya silakan ditunaikan, sehingga nanti benar-benar bulan Ramadan itu datang kepada kita atau kita masuk ke bulan Ramadan kondisi kita sudah benar-benar bersih hatinya, sehingga kita benar-benar siap menjadi orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, saya kira cukup sekian apa yang kami sampaikan. Ini nasihat kepada saya pribadi dan juga umumnya kepada jamaah sekalian, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa bulan Sya'ban ini, sudah tinggal beberapa hari lagi kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan Ramadan. Ya. Ke bulan Ramadan, kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyelesaikan bulan Ramadan, kemudian kita bertemu dengan Idul Fitri, kemudian kita diberikan pahala oleh Allah, kemudian kita diberikan predikat oleh Allah la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Al-Ustaz Ahmad Rizal. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, pemberian santunan kasih bulanan dari donatur kepada keluarga Mutiara Mujahidin. Dalam hal ini secara simbolis akan diberikan oleh Ibunda Atik Saiful, sekaligus kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan bantuannya.